Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil listrik Wuling Air EV. Kali ini yang tipe standar range, jarak 200 km, warna hijau tutun, terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Air EV. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Air EV ini hanya tersedia dalam dua tipe, yaitu tipe standard range dan tipe long range. Untuk yang tipe standard range ini seperti yang kita review ini, jarak tempuhnya 200 km. Kalau yang long range jaraknya 300 km. Nah, untuk yang tipe standar ini, ketika kami buatkan review di bulan Oktober tahun 2022 ini di wilayah Jawa Tengah, kisaran harganya Rp244.200.000. Kemungkinan kalau untuk bulan lain ada penyesuaian harga, di wilayah lain juga biasanya ada penyesuaian harga lagi. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan mobil Wuling Air EV ini, silakan bisa menghubungi Mbak Nini di nomor 081 329 221 820. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,505 meter, untuk tingginya 1,631 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 2,974 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 3,5 kali 2 meter. Dari bagian dimensi sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini ciri utama yang tipe standar ini, les utamanya warna chrome. Kalau untuk yang tipe di atasnya sudah menggunakan lampu, ini juga sama, covernya warna chrome. Kalau yang tipe di atasnya sudah ada lampunya lagi. Nah, berikutnya kita ke bagian lampu. Nah, lampu utama juga sama, yang tipe standar menggunakan lampu jenis bolam. Kalau untuk yang tipe di atasnya, tipe long, sudah menggunakan lampu jenis LED. Serta untuk bagian bawah, nah ini ada lampu sen. Dan untuk front underguardnya ada cover warna hitam. Serta untuk front underguardnya sini sewarna putih berwarna hijau. Untuk hijaunya ini hijau muda. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan sampingnya. Nah, sebagai informasi untuk mobil Wuling Air EV ini semua warnanya model two-tone, jadi kombinasi warna hitam dengan warna asal. Untuk bagian atasnya di sini berwarna hitam glossy. Untuk jendelanya juga lesnya full warna hitam. Pilar B-nya juga warna hitam. Lalu untuk les bagian bawah juga sama, les warna hitam. Untuk handle pintunya, nah ini yang menarik. Handle pintunya model vertikal warna chrome. Nah, kalau yang tipe standar belum dilengkapi tombol keyless. Untuk spionnya covernya warna hitam serta ada lampu sen di bagian ujung, dan di bagian sampingnya di sini ada les warna chrome yang memanjang hingga ke bagian tengah. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk velgnya, velg yang digunakan di sini menggunakan velg ukuran 12 inci. Untuk velgnya velg jenis standar dilengkapi dengan wheel top. Untuk ukuran bannya di sini menggunakan profil 145/70 R12. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram. Kalau untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Nah, kemudian lanjut ke bagian samping. Untuk set underguardnya di sini standar. Lalu untuk bagian belakang, nah di sini untuk sistem pengeremannya yang ban belakang ini menggunakan rem jenis standar atau rem jenis tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis drilling. Untuk ukuran bannya memang relatif kecil karena memang segmen penggunaannya lebih ke segmen perkotaan. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk mobil Wuling Air EV dari bagian belakang juga tampilannya sangat modern, sangat futuristik. Nah, kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya menyesuaikan tampilan atasnya warna hitam glossy. Lalu untuk bagian belakang juga ada head mount stop lamp. Ini fungsinya sebagai lampu rem. Serta di sini ada list antena. Dan kalau untuk bagian belakangnya di sini masih polos, jadi belum ada rear wiper. Untuk bagian tengahnya di sini ada list warna merah. Kemudian untuk tailgate-nya di sini ada emblem Wuling warna chrome. Serta di bagian bawahnya juga ada list warna chrome. Untuk fitur yang keselamatan, untuk yang tipe standar ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakang sini. Serta untuk bagian bawah di bagian ujung ada emblem Air EV warna chrome. Nah, untuk desain lampu belakangnya seperti ini. Ini untuk lampu rem, bagian tengahnya ini untuk lampu sen, dan untuk bagian bawahnya untuk lampu mundur. Serta untuk bagian ujung di sini ada reflektor model vertikal. Untuk fitur keselamatan ada sensor parkir jumlah 2 titik. Untuk fitur keselamatannya sudah cukup lengkap. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk lokasi mesinnya ada di bagian bawah sini. Untuk penggeraknya menggunakan penggerak roda belakang. Nah, untuk mesinnya ini memiliki kapasitas 30 kW. Kalau untuk yang tipe standar ini daya baterainya di angka 17,3 kW. Jadi untuk jarak tempuhnya bisa mencapai 200 km. Nah, kalau untuk masalah lama casnya,
tergantung dari kapasitas watt. Kalau kapasitasnya 2000 watt, jadi untuk casnya mencapai 8,5 jam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagasi dulu, karena ini sebenarnya konsepnya mungkin seperti mobil Kei-car kalau di Jepang. Nah, jadi memang konsepnya agak minimalis. Ini untuk kapasitas bagasinya juga cukup minimalis, tapi untuk jok baris keduanya bisa dilipat. Untuk lipatannya juga model 50/50. Jadi kalau misalnya digunakan untuk memuat barang bawaan, nah salah satu bisa dilipat atau keduanya bisa dilipat sebagai tempat penyimpanan tambahan. Sekarang coba kita berdirikan semua. Nah, ini kalau berdiri semua bisa kita lihat di sini untuk kapasitasnya memang agak minimalis. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Sebagai informasi untuk mobil Wuling Air EV ini, untuk warna total ada 5 pilihan warna. Selain warna hijau ini ada warna kuning, lalu ada warna pink, ada warna biru, dan warna putih. Nah, kalau untuk warna hijaunya ini bisa kita lihat di sini untuk keterangannya warnanya warna Parma Green. Tapi kalau di brosur mungkin keterangannya Avocado Green. Nah, kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan jenis plastik. Untuk samping juga sama menggunakan bahan plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Serta untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan warna putih glossy ini. Lanjut ke bagian bawah. Ini ada speaker jenis tweeter. Kemudian di bagian ujung di sini ada tempat penyimpanan botol. Serta untuk bagian paling bawah di sini ada speaker utama. Oh iya, mohon maaf saya koreksi. Untuk yang speaker tweeternya, untuk yang tipe standar ini belum ada. Jadi tadi lubangnya masih polosan. Nah, kita lanjutkan ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboard di sini ada kisi AC dengan tempat botol di bagian depannya untuk membuat minuman tetap dingin. Lalu untuk bagian tengah di sini ada manual leveling untuk pengaturan ketinggian lampu. Serta untuk bagian sampingnya di sini ada indikator untuk tekanan ban. Nah, untuk kuncinya yang tipe standar ini masih menggunakan kunci standar. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tuas untuk membuka kap depan. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Seperti apa rasanya duduk di dalam mobil listrik Wuling Air EV ini. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat ini untuk posisi lututnya masih aman. Nah, ini kembali ke dashboard menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk MID-nya sudah full digital. Untuk setirnya sendiri, bagian tengah ada logo Wuling warna chrome. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk setirnya menggunakan model 2 spoke atau 2 bar. Nah, kemudian untuk tombol di sebelah kiri ada tombol untuk kursor pengaturan bagian MID. Kalau yang sebelah kanan di sini ada tombol untuk pengaturan audio steering. Jadi di sini ada tombol untuk volume. Kemudian sampingnya ada tombol untuk pengganti channel, ada Bluetooth handsfree juga, ada voice command, jadi komplit. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta kalau untuk posisi setirnya di sini fix. Nah, lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah yang tipe standar ini masih polos, jadi belum ada head unitnya, baru ada di tipe long range yang tipe head unitnya. Untuk bagian tengahnya di sini ada 2 buah kisi AC. Lalu untuk pengaturan AC juga sudah digital. Di sini ada pengaturan kecepatan. Kalau yang ini untuk suhu, serta ada tombol untuk menyalakan AC. Kalau kecepatan kipasnya ada di bagian tengah, sekaligus ini untuk air sirkulator. Kalau sebelah kanannya ada tombol mode dan juga front defogger. Lalu di sini ada tombol untuk pengaturan mode berkendara, ada eco dan juga sport. Lanjut di bagian bawahnya. Nah, ini untuk bagian bawah di sini ada 2 buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk slot USB-nya ada di bagian ujung sini. Sampingnya ada gantungan hanger. Jadi kalau misalnya bawa barang belanjaan bisa taruh di sini. Nah, ini untuk slot USB-nya. Kemudian lanjut ke bagian tengah. Untuk pengaturan transmisinya khas dari mobil listrik, modelnya model knob seperti ini. Ini untuk pengaturannya ada seperti matic biasa, ada P, R, N, T. Nah, untuk modelnya model knob putaran. Untuk bagian tengah ini fungsinya sebagai tombol power window karena untuk pintunya hanya 2. Jadi untuk tombol power window-nya hanya ada 2. Untuk yang tipe standar ini handremnya masih menggunakan model mekanik. Lalu lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada kisi AC dengan cup holder di bagian depannya. Lalu untuk bagian bawah di sini ada indikator airbag. Di sini juga ada laci penyimpanan terbuka, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Serta untuk bagian ujung ada laci penyimpanan lagi dilengkapi dengan cargo net. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip. Untuk assist gripnya model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin, lengkap juga dengan covernya model hang up. Dan untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Nah, ini untuk lampu kabinnya. Ini ada tombol hazard.
untuk lampu LED sudah lampu putih. Untuk spion tengahnya model standar, serta untuk sun visor sisi pengemudi untuk bagian belakangnya juga sama, sudah dilengkapi dengan cermin, ada covernya model hang up. Dan untuk bagian samping, untuk assist gripnya yang di sebelah sini masih polos, dan untuk sabuk pengamannya di sini juga menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Untuk yang tipe standar ini, joknya menggunakan material bahan jenis fabric. Nah, ini didominasi oleh warna krem. Nah, untuk pengaturan joknya juga cukup lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Untuk tuasnya ada di bagian ujung sebelah sini. Nah, itu tuas reclining sekaligus nanti untuk akses masuk ke bagian belakang. Untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, dari bagian baris pertama kita lanjut ke baris kedua. Untuk aksesnya tinggal dilipat seperti ini. Nah, nanti kita masuknya merobos sini. Untuk jok baris keduanya kapasitas untuk 2 orang penumpang. Nah, coba kita duduk seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Wuling Air EV ini untuk ukuran dewasa. Nah, sekarang kita atur. Kalau untuk akses masuknya cukup mudah. Ini sekarang kita atur untuk posisi berdirinya. Nah, padahal ini saya untuk bobotnya 80 kg, tapi untuk keluar masuk tadi masih cukup mudah. Posisi lutut juga masih aman. Ini untuk lebarnya dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur kelengkapan, atas ada assist grip model fix, samping sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip model fix. Dan untuk bagian bawah di sini polos semua. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita kembali ke bagian depan. Nah, ini berarti kalau mau keluar, mau nggak mau untuk penumpang sisi depan harus keluar terlebih dahulu untuk mempermudah akses keluar masuk. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian depan. Untuk bagian depan nanti kita akan lihat kapnya, tapi kapnya bukan kap mesin karena mesinnya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk kapnya kap reservoir. Untuk cara buka kapnya harus tarik 2 kali. Nah, setelah tarik 2 kali baru bisa dibuka. Bagi yang penasaran, kira-kira wattnya harus berapa untuk mobil listrik ini? Untuk mobil listrik ini kalau misalnya mau cas di rumah, wattnya minimal harus 2200, itu minimal untuk cas mobil saja. Berarti kalau untuk daya rumahnya minimal di angka 3000 watt. Nah, kita kembali ke bagian kap. Ini untuk tabung reservoirnya lengkap, mulai dari air wiper, kemudian minyak rem, semuanya di sini untuk mudah diakses. Karena kalau untuk mesin sendiri ada di bagian bawah yang seperti kita lihat tadi. Nah, tipe standar ini sangat cocok bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Wuling Air EV tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Dan bisa dibilang tipe ini merupakan tipe yang terlaris untuk wilayah kami. Oh ya, untuk cara casnya sendiri bukanya dari sini, tinggal kita tekan. Nah, ini nanti kita buka. Di sini nanti tinggal kita colokkan ke listrik. Tapi jangan lupa, berarti listrik rumahnya minimal 3000. Karena kalau pas 2200 nanti ketika ngecas mobil, listrik rumahnya tidak bisa menyala sama sekali. Nah, kurang lebih itulah reviewnya. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Air EV. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Air EV semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Tumas Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga diskon dari mobil semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.